Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Al-Fatmah dan peserta didik yang insya Allah muliakan. Segala puji hanya milik Allahur Rabbi, segala zat yang maha gopur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita dan semoga mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang berkah ini kita dapat mendengarkan kembali kerohanian rutinan, yang mana kerohanian kali ini insya Allah saya akan membawakan tema yaitu keutamaan surah Al-Zalzalah dan surah An-Nas. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Zalzalah tergolong dalam surah Madaniyah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud dan Atha tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Zalzalah diturunkan setelah surah An-Nisa, terdiri atas 8 ayat, 35 kalimat, dan 149 huruf. Surah ini dinamakan surah Al-Zalzalah atau Al-Zilzal karena awal surah atau ayat pertama dimulai dengan pemberitahuan tentang terjadinya gempa dahsyat beberapa saat sebelum hari kiamat. Ayat pertama surah Al-Zalzalah yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Hadirin rahimakumullah, juga ada hadis yang membahas tentang surah Al-Zalzalah. Di antaranya yaitu yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza zulzilat uzillat lahu binisfil Qur'an. Mau qara'a, barang siapa membaca surah idza zulzilat, surah Idza Zulzilat atau surah Al-Zalzalah, uzillat lahu binisfil Qur'an, itu mengimbangi setengah Al-Qur'an. Syekh Amin Al-Harari juga menyebutkan riwayat ini untuk menjelaskan keutamaan surah dalam tafsirnya. Di sana beliau menjelaskan maksud dari mengimbangi setengah Al-Qur'an dalam hadis, yang artinya adapun sabda Nabi Muhammad SAW, surah Al-Zalzalah mengimbangi setengah Al-Quran itu karena hukum-hukum Al-Quran terbagi atas 2 pembagian, yaitu hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat.
Sedangkan surah ini secara umum mencangkup seluruh hukum-hukum akhirat. Masya Allah. Juga ada hadis lain yang meriwayatkan dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a idza zulzilat arba'a marratin kana kama qara'a al-Qur'ana kullahu." Barang siapa membaca surah idza zulzilat 4 kali arba'a marratin, itu seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya. Masya Allah. Surah idza zulzilat ini adalah surah yang memiliki 8 ayat, dan bahkan hadirin pun sudah tahu, bahkan sudah ada yang menghafalnya juga. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita membahas keutamaan surah An-Nasr. Keutamaan yang kedua surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Surah Madaniyah yakni surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr berisi tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW serta kaum muslimin. Dalam surah tersebut Allah berjanji akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Selain kabar gembira tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nasr juga mengingatkan para muslim untuk selalu bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat semasa hidupnya. Meski hanya terdiri dari 3 ayat saja, surah An-Nasr memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan adalah pahala membaca surah An-Nasr sama seperti 1/4 Al-Quran. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, surah An-Nasr yang terdiri atas 3 ayat itu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Itu adalah bunyi ayat dari surah An-Nasr dan artinya. Hadirin rahimakumullah, ada 2 hal penting yang menjadi asbabun nuzul surah An-Nasr. Yang pertama, surah An-Nasr diturunkan untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan masuknya orang-orang Arab masuknya orang-orang Arab ke agama Islam secara berbondong-bondong. Yang kedua, surah An-Nasr diturunkan sebagai isyarat telah dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Yang ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surah itu, Rasulullah memanggil putrinya Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha
Sayyidati Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Lalu Fatimah juga tersenyum karena Rasulullah SAW bersabda, "La tabki fa innaki awwalu ahlillahikum bih." Lahikum bi. Jangan menangis. Fa innaki awwalu ahlillahikum bi, karena sungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku. Itu sebabnya Sayyidati Fatimah tersenyum karena dia salah satu atau satu-satunya keluarga Rasulullah yang paling awal menyusul ajalnya. Hadis riwayat Az-Zarimi dan Tabrani. Hadis ini hasan. Sementara itu, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan beliau dalam majlis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan Badar keberatan jika Ibnu Abbas dilibatkan dalam majlis itu. Lalu Umar pun menguji mereka semua. Apa pendapat kalian mengenai firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dalam surah An-Nasr? Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika Dia menolong dan memberi kemenangan. Jawab salah seorang dari mereka, yang lain diam. Tidak ada jawaban berbeda. Umar kemudian bertanya, "Apakah demikian pendapatmu, wahai Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Idza jaa nasrullahi wal fath merupakan isyarat ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepada beliau, datangnya kemenangan, dan Fathu Mekah merupakan tanda ajal beliau. Aku tidak ingin mengetahui tafsir An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan," pungkas Umar. Itulah cerita dari surah An-Nasr sebagai isyarat telah dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah mengetahui bahwa An-Nasr artinya pertolongan, maka hadirin juga bisa mengetahui keutamaan surah An-Nasr. Ada beberapa keutamaan dari surah An-Nasr, dan berikut ini beberapa keutamaan surah An-Nasr yang bisa hadirin dengarkan. Yang pertama, menjadi sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nasr artinya menceritakan tentang pertolongan Allah dan Rasulullah serta umat Islam yang mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan pun memerintahkan umatnya agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampunan kepadanya saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Yang kedua, berbondong-bondong masuk Islam. Keutamaan surah An-Nasr berikutnya yaitu selepas peristiwa Fathu Mekah, banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Hal tersebut terbukti hingga saat ini bahwa Islam adalah agama yang jumlah pemeluknya sangat besar. Nah, keutamaan lainnya yaitu surah An-Nasr sebagai bukti bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar-benar menjadi kenyataan, yakni adanya peristiwa Fathu Mekah serta banyaknya orang-orang memeluk agama Islam. Hadirin rahimakumullah, kemudian keutamaan membaca surah An-Nasr yaitu dapat dimasukkan ke surga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacanya maka seolah-olah dia bersama Rasulullah pada saat pembukaan kota Mekah.
atau Fathu Mekah itu. Selanjutnya, keutamaan dari surah An-Nasr yaitu mendapatkan pahala seperti orang syahid. Masya Allah. Dengan membaca surah An-Nasr, artinya umat Islam akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid bersama Nabi di hari Fathu Mekah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca surah ini, maka ia akan diberi pahala seperti pahala yang syahid bersama Nabi pada hari Fathu Mekah. Dan barang siapa yang membacanya dalam sholat dengan membaca setelah Alhamdulillah, maka sholatnya akan diterima dengan sebaik-baiknya penerimaan. Keutamaan membaca surah An-Nasr yang terakhir, yaitu siapa saja yang membaca surah An-Nasr, artinya setiap hari, maka seperti membaca seperempat Al-Quran. Hal tersebut juga tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, banyak sekali keutamaan dalam surah An-Nasr dan juga Al-Zalzalah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat atau mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni agama Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.